Senang sekali kami Gilgal Worship hari ini hadir. Tapi yang terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tempat ini. Amen. Sebab itu mari serukan, His name is Jesus. All praise belongs to God. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. His name is Jesus. Come on, church. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. oh, I worship you forever. Selamanya memuji Tuhan. I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Percayalah. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Sing Jesus, Jesus, your love is unending. it's unending. Jesus, your Your grace is grace sufficient for for me. me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know. Berapa banyak yang bersuka cita siang ini, boleh tepuk tangan sama-sama. Come on, clap your hands like this. Let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. And again I And I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Oh, come bless the Lord. come bless the Lord, Come bless the Lord. Draw near to worship
Kita di rumah Tuhan Bapak Ibu, orang yang bersuka cita pastinya dia mau memberikan hidupnya buat Tuhan pagi hari ini, amin. Baiklah kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, namun sebelumnya kita akan buka dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur karena Tuhan hari ini Tuhan membuktikan kemenangan yang luar biasa bagi kami. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah dan memuji Tuhan. Bersama dengan saya katakan, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Yes, haleluya. Amin. Semuanya come on. Amin. Oh, 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 oh. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
Kami mau merebut bangsa-bangsa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yes, God. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, haleluya.
di tempat ini yang rindu menyembah Tuhan. Tujuan dan fokusnya hanya untuk Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Segala puji, ekspresikan hatimu yang rindu menyembah Tuhan. Lagi katakan segala puji, segala hormat, Amin. Biar itu kau dapati dalam hati kami Tuhan. Come on. Bukan kehendakku, namun katakan hidupku bagimu, kau indah, ku ingin hidupku menyenang. Senangkan dia Bapak Ibu, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Sembah Tuhan di setiap musim kehidupan. Yeah.
Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Lebih dalam lagi, kemana segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Biar Tuhan senang setiap penyembahan kami. Biar Tuhan bersuka cita melihat kami umat-umat-Mu menyembah Tuhan dari hati kami, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala pujian hanya bagi Tuhan. Yang masih tetap semangat, mari bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow, berikan sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir dan beribadah di GB Gilgal, baik secara onsite maupun mengikutinya secara online, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu kenal dengan gereja kita dan pelayanan gereja kita, silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Saya akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kami masih membuka pendaftaran volunteers bagi pelayan GBI Gilgal Manado. Di antaranya Gilgal Care, Gilgal Kids, Gilgal Youth, Gilgal Kreatif, Gilgal Teaching, serta Gilgal Consolation atau Sukaduka. Bapak Ibu yang rindu melayani di GBI Gilgal bisa scan barcode yang ada di layar dengan syarat sudah terdaftar sebagai jemaat aktif di GBI Gilgal, aktif family cell, serta sudah menyelesaikan spiritual journey. Informasi yang kedua adalah Youth akan mengadakan ibadah spesial yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 pukul 5 sore di Gereja Lantai 2 dengan pembicara PDP Revi Halim dengan tema Pay Attention. Memberi perhatian lebih penting dari sekedar hanya jalani rutinitas rohani. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jujur ada yang janggal ya. Nah, penasaran buat youth langsung aja datang nanti hari Sabtu ini kita akan ibadah di lantai 2 dengan tema Pay Attention. PDP Revi Halim juga akan melayani kita di ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di 3 kebaktian pukul 9, jam 11 dan juga jam 1 siang. Dan yang ketiga adalah kami akan mengadakan upgrade seminar dengan tema Winning in the New Era 2026. Strategi untuk menang dalam bisnis dan penjualan, serta peningkatan dalam karir di era sekarang. Upgrade seminar ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 mulai pukul 6 sore bertempat di GBI Gilgal lantai 1 dengan pembicara Haryanto Kandani, seorang achievement motivator, penulis buku bestseller serta sales dan leadership coach. Biaya investasi 50.000 per orang. Seminar ini cocok bagi pemilik usaha dan bisnis, tim sales dan marketing yang ingin capai target,
mahasiswa yang mau mempersiapkan diri masuk dunia kerja, serta pemuka agama yang mau meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk pendaftaran silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo, saya Coach Haryanto Kandani dari Jakarta akan hadir di Manado pada hari Sabtu 30 Mei dengan membawakan seminar dengan tema Winning in the New Era. Bagaimana menemukan strategi untuk memenangkan kompetisi di bisnis, penjualan, dan karir Anda sehingga kita bisa mengalami pencapaian sukses secara signifikan. Saya mau mengundang Anda untuk bisa hadir dan kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Sampai jumpa. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan. Coach Haryanto juga akan melayani kita di ibadah hari Minggu tanggal 31 Mei dalam 3 kebaktian yaitu jam 9 pagi, 11 siang, serta jam 1 siang. Yang terakhir adalah menghimbau bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa kendaraan, mohon untuk tidak memarkir kendaraan di depan gereja, ada gambarnya di layar, karena area tersebut akan diperuntukkan area drop off. Kendaraan dapat diparkir di lahan parkir yang sudah disediakan. Semua pengumuman dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GB Gilgal Manado dan Instagram GB Gilgal Manado. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Diwan Joyo. Saya mengajak semua bangkit berdiri dan kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Danang. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami menikmati hadirat-Mu dan kami menikmati pujian dan penyambahan yang naik bagaikan dupa yang harum. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengar isi hati-Mu, berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kebenaran firman Allah tertanam di tanah hati yang subur, bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Sehingga dari buahnya lah kami dikenal bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap, roh jahat iblis yang akan mencuri benih firman Allah. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu, temui 5 orang. Katakan, engkau pasti diberkati Tuhan. Iya. Katakan dengan iman, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Minimal 5 orang ya. Oke, puji Tuhan. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, merayakan hari kenaikan kan. Kenaikan Tuhan Yesus sudah berlaku, sudah tergenapi kurang lebih 2000 tahun lebih. Ya, di mana waktu Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit 40 hari lamanya. Yesus menampakkan diri dan hari yang ke-40 dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu ada apa di dalamnya. Hari ini berbicara tentang pergi, tapi pasti kembali. Ya, kayak lagu ya. Dia pergi, tapi pasti dia kembali. Dan itu kepastian Bapak Ibu. Mari kita buka dalam Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka di awan-awan, menutupinya dengan pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali. Ini suatu kepastian bahwa Yesus naik ke surga. Tapi dia pasti akan datang kembali. Saudara, kenapa saya katakan dia pasti akan datang kembali? Karena penggenapan firman Allah tidak ada yang meleset. Semua penggenapan firman Allah, semua nubuatan, semua janji Tuhan tergenapi. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang tinggal lagi menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau tanda-tanda zaman sudah membuktikan Bapak Ibu, kita harus waspada berjaga-jaga karena tanda-tanda zaman sekarang sedang membuktikan bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Nah, yang saya mau jelaskan yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang turun dari surga. Kalau Tuhan yang lain nggak tahu dari mana. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turun dari surga, melakukan kehendak Bapa dan dia naik ke surga setelah pekerjaannya selesai. Nah saudaraku, kalau Tuhan yang lain saya tidak tahu dari mana. Apakah dia turun dari surga? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Pak Stephen bukan orang Amerika, lalu ngajak saudara ke Amerika, ada yang percaya enggak ya? Enggak percaya ya Pak. Pak Rudi saja teman dekat enggak percaya loh. Kenapa? Karena Pak Stephen bukan orang Amerika, sekarang ngajak, pasti kita ajak jalan-jalan. Padahal dia bukan orang Amerika dan tidak pernah ke Amerika. Lalu ngajak ke Amerika. Belum. Iya memang belum. Saya yakin orang akan ragu. Yang lain ngajak ke sorga tapi belum tentu mereka datang dari sorga. Tapi Tuhan yang kita sembah, dia dari sorga turun ke bumi dan dia naik ke sorga. Itu yang hebat. Makanya kalau saudara nggak percaya kepada Tuhan Yesus, terlalu. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 13. Ini yang ngomong juga Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Yaitu anak manusia, yaitu Yesus. Dari sorga turun ke bumi, lahir di muka bumi. Melakukan visinya Bapa, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ke-40 dia naik ke sorga. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak ragu. Nah, apa pernyataan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia memang dari surga? Pernyataan Yesus sendiri bahwa dia turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ada jaminan hidup yang kekal karena Tuhan yang kita sembah datangnya dari sorga dan dia akan membawa saudara kepada sorga, yaitu hidup yang kekal. Ini yang harus saudara pegang baik-baik karena hari-hari ini ada banyak olokan. Kok kenapa Tuhan menjadi manusia?
Berarti orang Kristen menyembah manusia, bukan. Karena dia dari sorga turun ke bumi dan menjadi anak manusia dan dia naik ke sorga. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu bimbang, tidak perlu takut. Karena Yesus memang adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus pergi punya misi. Dia harus pergi ke sorga karena yang pertama, kenapa dia harus pergi ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nanti saya akan jelaskan kenapa dia harus menyediakan tempat buat saudara dan saya. Jadi Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini pernyataan dari Yesus sendiri yang berkata dia akan datang kembali. Akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Saudara, ini penting sekali. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan harus menyediakan tempat di sorga? Siapa di sini yang hidup di dunia selama-lamanya? Enggak ada yang berani angkat tangan ya? Kita di dunia ini cuma menumpang. Coba tengok kanan kiri, cuma menumpang. Itu sebabnya Tuhan harus naik ke sorga menyediakan Karena saudara, dia tahu manusia cuma sementara, cuma menumpang. Musa memberi batasan 70 sampai 80, selebihnya sakit-sakitan. Memang sih ada puisi, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu nanti orang percaya akan mengalami hidup bersama Yesus 1000 tahun damai. Amin Bapak Ibu, itu nanti kita alami. Tetapi mau tidak mau manusia itu harus check out. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan. Makanya dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Ada jaminan lebih baik aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya kalau saudara sudah berakhir menumpang di dunia, Tuhan sediakan tempat buat saudara dan saya. Amin Bapak Ibu, ada kepercayaan yang lain, mesti torang yang sediakan tempat. Bikin rumah-rumahan, harganya mahal. Dulu engkong saya, opa saya itu tukang bikin rumah-rumahan. Wah, indah sekali, tergantung lantai, 1 lantai, 2 lantai, atau 3 lantai. Itu luar biasa dari kertas fuya. Kertas fuya, warna-warni, kamar-kamarnya, ya di dapurnya ada kulkas-kulkasan, ada lampu. Tapi hari ketiga dari orang yang mati, dibakar. Harganya mahal. Zaman saya masih kecil aja harganya 125.000. Itu yang 2 lantai. Lalu saya tanya sama engkong saya, sama opa saya, kok kenapa mahal-mahal hari ketiga dibakar? Iya, supaya di sana ada tempat. Wow, berarti orang yang harus menyediakan tempat. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara. Amin, Bapak Ibu. Saudara tidak perlu menyediakan tempat. Tapi Tuhan sendiri menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yang kedua, kenapa dia harus naik ke sorga? Supaya dia bisa mengutus Roh Kudus-Nya kepada saudara dan saya. Saudara tidak ditinggalkan yatim piatu. Tetapi Tuhan menyediakan Roh Kudus yang menolong hidup saudara. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat 7 sampai 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi ke Bapa dan kamu tidak melihat aku. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus. Jadi Tuhan naik ke sorga, tapi dia juga mengutus Roh Kudusnya. Dia memberikan janji kebenaran firman Allah, berkata Roh Kudus akan diberikan kepada saudara. Dan memimpin hidup saudara. Sehingga saudara terus didampingi oleh kuasa Roh Kudus. Kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Cuma persoalannya apakah saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab berkata, saudara dan saya yang mau dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, engkau punya kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas engkau, engkau punya kuasa. Dalam bahasa asli disebut dunamis. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa, dunamis. Kalau Roh Kudus turun atas engkau. Jadi saudaraku yang kekasih, orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa di dalam dirimu. Dan kalau engkau punya kuasa, engkau tidak perlu kuasa yang lain. Kuasa pina betengan, apalagi kuasa opo sanger, apalagi kuasa jampi-jampi gunung kawi atau lain. Tidak perlu, karena di dalam diri kita ada kuasa supranatural yang datangnya dari Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Coba tengok kanan kiri, katakan engkau punya kuasa. Punya kuasa. Jadi kalau anakmu sakit, jangan cari opa-opa yang sembur-sembur. Kunyah-kunyah goraka kalau nggak perlu. Kalau anakmu sakit, adikmu sakit, tetanggamu sakit, dalam dirimu ada kuasa. Engkau menumpangkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Ada kuasa di dalam diri kita. Jangan cari Pak Stephen atau Pak Edi. Loh kalau Pak Stephennya di Amerika gimana? Kalau Pak Edinya lagi di Israel gimana? Pak Rudinya ada di Tiongkok sana. Gimana? Hamba-hamba Tuhannya lagi ada di luar negeri. Oh bagaimana enggak? Di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Amin. Anak sakit dalam nama Yesus, roh sakit penyakit keluar. Amin Bapak Ibu. Anak ada kuasa dalam diri. Luar biasa. Itu kalau roh Tuhan naik ke sorga, menyediakan tempat, tapi dia juga memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Berikutnya Bapak Ibu, Yesus naik ke sorga, tetapi dia pasti kembali. Katakan pasti. Yesus naik ke sorga, tapi dia pasti akan datang kembali. Jelas sekali kisah para rasul tadi, pasal 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini penting sekali. Yohanes pasal 14, Yesus sendiri berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pernyataan kebenaran firman Allah dan pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan dia pasti akan datang kembali. Nah, saudara, persoalannya Bapak Ibu, waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah hidup kita ada di dalam Tuhan? Atau cuma beragama? Nah ini penting. Pada saat Yesus datang kedua kali, posisi kita adalah hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan.
Saya mau tanya, apakah ada orang Kristen yang hidupnya di luar Tuhan? Loh kok nggak berani jawab? Banyak. Kalungnya salib, tatonya salib, tapi pemabok. Di luar Tuhan. Cuma beragama, agama tidak menyelamatkan. Hati Yesus Kristus lah yang menyelamatkan. Di dalam Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kedatangan Yesus akan mengangkat orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang orang yang masih hidup, yang hidup di dalam Tuhan. Akan terjadi pengangkatan atau rapture. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Ini yang perlu saudara tanamkan dalam hidup saudara. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, tanda kedatangan Tuhan dengan sangkakala yang berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus. Katakan dalam Kristus. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu, ini yang akan terjadi. Kedatangan Yesus dan orang yang mati dalam Tuhan. Sekalipun sekarang kan kubur-kubur pakainya beton. Ya seperti dulu pada zamannya orang Yahudi, zaman orang Israel, nggak pakai beton. Nggak pakai peti lagi zaman dulu, cuman dibungkus kain kafan, dimasukkan ke lubang tanah. Tapi sekarang udah pakai peti, pakai jas, pakai sepatu, dibawain Alkitab. Padahal waktu hidup nggak pernah baca Alkitab, apalagi so mati. Kan begitu saudaraku. So ditutup peti pakai beton lagi. Tapi kalau matinya di dalam Tuhan, beton tidak bisa menahannya. Dia tetap terbongkar. Dan orang yang mati dalam Kristus akan terangkat. Tetapi ayat berikutnya berkata, orang yang masih hidup juga, tapi hidup dalam Tuhan juga terangkat. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, orang yang masih hidup di dalam Tuhan juga terangkat bersama-sama. Itu yang dikatakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wow, itu luar biasa. Kita akan ketemu orang-orang yang sudah mendahului kita. Mungkin orang boleh baku tos, baku dapat ulang, shalom. Nah ini yang pertama kali kita harus terjadi adalah orang yang mati dalam Tuhan, yang kita masih hidup dalam Tuhan terangkat bersama-sama. Itu akan menjadi hal yang sangat istimewa. Saya sangat merindukan itu. Yang kedua, Yesus datang bukan untuk semua orang. Katakan bukan untuk semua orang. Tetapi Yesus datang untuk orang-orang pilihannya. Sedangkan Alkitab berkata banyak yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang, coba, apakah kita orang yang sudah dipilih? Kita baca ayatnya supaya kita ngerti. Matius 24, ayat 30 dan 31, supaya saudara berawas-awas. Apakah saudara menjadi orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? Jangan-jangan banyak yang dipanggil, tapi nggak dipilih. Kenapa nggak dipilih? Pamabok? Hidup di luar Tuhan? Kita baca, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap,
Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh keluar malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kira-kira malaikat tahu nggak kita orang pilihan atau tidak? Tahu. Mana yang tidak bukan orang pilihan. Walaupun waktu malaikat datang mungkin dia buka bajunya ada tanda salib. Tapi belum tentu dipilih. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi waktu Yesus datang, dia akan mengumpulkan dari segala penjuru orang-orang pilihannya. Pastikan bahwa saudara adalah orang pilih. Kenapa? Karena ayat ngomong, banyak yang dipanggil, sedikit yang Tapi biarlah saudara adalah orang-orang pilihan. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali, saudara akan dikumpulkan untuk naik, mengangkat, terangkat, bertemu dengan orang-orang lain. Pastikan bahwa saudara adalah orang-orang pilihan. Amin, Bapak Ibu. Bukan sekedar beragama, bukan sekedar orang percaya saja. Tapi saudara adalah orang-orang, untuk menjaga hidup kita dipilih, itu kita mesti sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Sebagai orang pilihan. Saudara, saya sering pakai begini, saudara. Kalau Pak Stephen yang memilih, atau Pak Edi yang memilih, jemaat Gilgal dipilih semua ya Pak. Pastilah. Bukan jemaat Gilgal kalau Hopeng, tahu Hopeng? Walaupun bukan jemaat Gilgal tapi kenal baik, kita pilih Jo. Tapi persoalannya yang pilih bukan Pak Stephen, bukan saya. Tapi Tuhan yang memilih. Nggak mungkin Tuhan salah pilih. Karena Tuhan melihat sampai ke dalaman hati. Biar saudara permoy. Tuhan, kita kuat orang baik-baik. Oh, saudara pakai casing. Penuh dengan kemuliaan. Tuhan bilang, dalamnya busuk. Dalamnya busuk. Masih benci orang lain. Halo? Udah belum mengampuni papa mantu, mama mantu. Saudara, hati-hati Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar terus memperbaiki diri untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang saya masuk pada bagian akhir. Kapan Yesus datang kembali? Ada lagu jadul, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Jawabannya plus. Mungkin lusa atau di lain. Tapi itu benar. Mungkin lusa, mungkin besok, mungkin di lain. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Itu ada yang belajar kapan Yesus kembali. Kapan Yesus, anak muda ya. Ini orang-orang tua lagi nyanyi semangat. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Anak mudanya berkata, mungkin lusa. Atau waktu itu saya ikut tertawa, tapi benar juga mungkin lusa atau di lain hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Kalau sampai ada hamba Tuhan menentukan tanggal, tahun, bulannya, itu sesat. Itu sesat itu. Makanya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sesat. Di Manado ada yang mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan Yesus datang. Maka jemaatnya jual semua. Rumah jual, mobil dijual, dibagi-bagikan. Ternyata pada hari hanya Tuhan Yesus nggak datang. Hampir bunuh diri. Salah satunya adalah teman saya. Sudah di pinggir laut Bapak Ibu mau bunuh diri. Karena dia bilang, saya nggak punya apa-apa Kak Endi. Kenapa? Karena ada pengajaran yang menyesatkan. Mari kita buktikan Matius 24. Tapi tentang hari dan saat itu, ayat 36. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak manusia pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Wow. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bisa menentukan tanggal, bulan dan tahun kedatangan Yesus, itu menyesatkan. Nah,
Kalau kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali, yang perlu kita kerjakan adalah apa? Berjaga-jaga. Jangan sampai rohanimu tidur. Hati-hati. Kalau Yesus datang kedua kali, rohanimu tidur, habis. Tak lewat, saudara. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 13, ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, ini yang ngomong juga Tuhan Yesus sendiri. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dari halnya sama seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Ayat 36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati apa? Oh berarti Pak jaga malam terus dong, nggak tidur. Bukan, yang dimaksud jangan tidur secara roh. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga di sini artinya tidak tidur secara rohani. Saya memberi statement begini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau rohanimu tidur, iblis yang bekerja. Saya ulangi. Kalau rohanimu tidur, iblis yang bekerja. Tapi kalau rohanimu bangun, Tuhan yang bekerja dalam hidup. Contoh, Alkitab berkata pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan kapan pencuri itu datang kepada saudara? Waktu tidur. Rohanimu tidur. Begitu rohanimu tidur, iblis merusak, membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya jangan rohanimu tidur. Sebab kalau rohanimu tidur, iblis akan bekerja menghancurkan hidupmu. Ujung-ujungnya adalah Coba cek rohani kita tidur. Ciri-cirinya adalah rohanimu tidur. Soalnya Anda baca Alkitab. Dulu di mikrolet baca Alkitab. Cinta mula-mula di mikrolet baca Alkitab. Alkitab yang kecil warna biru. Tapi sekarang kalau ada waktu, baca Alkitab. Padahal setiap waktu Tuhan berikan, tapi kita nggak punya waktu. Ciri kedua, soalnya nggak berdoa. Kalau mau berdoa, so mengantuk. Tapi kalau nonton drakor, nggak mengantuk. Ciri yang ketiga, saudara tidak pernah ibadah lagi. Itu berarti rohanimu sedang berjaga-jaga. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Karena pada waktu Yesus datang, didapatinya orang-orang harus hidup dalam kekudusan. Pengantin wanita harus sudah siap sedia dengan baju pengantin. Wahyu pasal yang ke-19. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya apa? Pengantinnya apa? Telah siap sedia. Bukan baru mau siap, telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaian rohani kita harus dijaga. Jangan sampai tercemar pakaian rohani kita. Saudara bayangin kalau saudara Yesus datang, baju pengantinnya belang-belang. Saya dulu waktu mau menikah, suruh menjemput pengantin wanitanya. Lalu saya ketuk kamarnya, shalom. Lalu begitu buka pintu, pengantinnya masih pakai daster. Bau nano-nano, asam kecut asin. Maka saya akan tanya, mau jadi kawin atau nyanda? Ya Pak, sok ketuk pintu kok belum bersedia. Tapi puji Tuhan waktu saya ketuk pintu, shalom, maka pintu dibukakan. Somoy. Sudah pakai baju pengantin. Bahasa orang Jawa bilang sampai pangling. Apa tuh pangling ya? Sampai rupa enggak kenal Bapak Ibu.
Tapi begitu senyum ada lesung pipit, oh so betul. Ciri-cirinya kan lesung pipit. Oh haleluya, sudah pakai baju pengantin moy benar-benar. Demikian juga kedatangan Yesus yang kedua. Kita harus siap sebagai mempelai wanita dengan baju kekudusan, baju yang putih bersih. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada satu ayat terakhir yang kita akan baca. Kita akan baca Matius pasal 24. Oleh karena orang percaya waktu sedang dipersingkat. Dan sekiranya waktu ini tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan apa saudara? Oleh karena orang-orang pilihan yaitu saudara dan saya, waktu ini sedang dipersingkat. Waktunya tetap sama, 1 kali 24 jam 1 hari. Tapi kayaknya kok cepet ya. Pernah saudara alami? Dulu saya pikir lama sekali 1 jam, 2 jam. Sekarang rasa baru bangun pagi tiba-tiba sore lagi. Inilah waktu Tuhan, waktu ini sedang dipercepat. Supaya orang-orang pilihan diselamatkan oleh Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tuhan ini kami Tuhan. Innalah masakatakala. Kalau selama ini engkau masa bodoh dengan hidupmu, engkau tidak mempersiapkan diri, engkau tidak berjaga-jaga, engkau berkata masih lama, masih foya-foya, masih melakukan hal yang tidak baik. Jangan terlambat saudara. Ini waktunya engkau mempersiapkan diri, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh percaya hidup dalam kekudusannya Tuhan. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali, didapatinya engkau mempelai yang sudah siap. Didapatinya engkau hidup dalam kebenaran. Dan orang yang percaya sungguh. Waktunya sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sedang digenapi. Mari saudara dan saya tidak lagi masa bodoh. Tapi berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Dan hidup dalam kekudusannya Tuhan. Ini kami Tuhan. Di hari perayaan kenaikan-Mu Tuhan, kami bukan hanya sekedar merayakan, tapi kami sedang menyambut Engkau, menunggu Engkau datang kedua kali, mempersiapkan diri, berjaga-jaga, sehingga tiba waktunya kami sudah siap Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga kami adalah mempelai Kristus yang sudah siap sedia, yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu tinggi, come on. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji bagimu, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Sebagai persembahan. Lagi sebagai persembahan. Sebagai persembahan yang rindu bagimu. Bolehkah lebih meriah lagi untuk memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara?
Hari ini kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga. Karena kami percaya Engkau naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang datang dari surga dan kembali ke surga, tetapi pasti akan kembali menjemput kami semua. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman-Mu. Dan hamba percaya setiap kami tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Semua dijamah Tuhan, diberikan pengertian, bahkan membuat kami sadar ada hal-hal yang harus kami bangkitkan kembali dalam kehidupan kami, dalam kerohanian kami, untuk kami terus berjaga-jaga, sehingga saat Engkau datang kami menjadi orang-orang pilihan bersama-sama dengan Engkau. Kembali Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo, kembali berkati juga keluarganya. Kami percaya selalu dalam penyertaan Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan usahamu, memberkati pelayananmu, memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Percayalah, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.